kebohongan Jokowi yang terus-menerus seperti itu, itulah yang menjadi kebiasaan Jokowi Anda sebut sebagai pembohong dan penipu. Oleh karena itu imbauan saya kepada Tarjo, saya tidak termul, Pak. Ya. Karena istri saya ini dari Solo loh, Pak. Oke. Protes juga sama saya itu. Kok saya dianggap termul-termul oleh Pak Rismon dan oleh Pak Roy, ya itu memang kacau itu. Jadi bukan termul, Tarjo ternak Jokowi. Oh. Betul itu, Bapak. Mulyono enggak Mulyono? Tidak ada, itu bohong. Oh, ada ya. Saya kan ingin, nama Mulyono tidak ada. Heri Mulyono itu ada. Ya. Ya. Tapi itu Mulyono, jadi Mulyono itu semua larut dalam kebohongan, semua jadi bodoh semua. Itu tidak ada. Maka saya nyebutnya Tarjo, Pak. Ya. Karena Jokowi itu yang paling baik, dan sadarilah ini sudah selesai. Ya. Tetapi Tarjo ini masih bergerak, dan saya mengerti di Solo ini ada kekuatan parcok yang cukup kuat. Jadi saya mohon parcok-parcok ini, kalau nanti reformasi polisi hadir dan itu sudah diganti kepada Kemendagri, hancur kalian semua. Persis penggantian polisi yang ada di Georgia, Ya. Persis penggantian polisi yang ada oleh si Presiden Rusia. Hanya waktu 3 hari, Ya. polisi akan berubah. Ya. Tapi kalau itu tidak diganti, pasti akan terjadi ini, ritmenya akan jadi, nggak usah takut itu. Ya. Maka kepada Pak Jokowi, saya hormat pada panjenengan sebagai manusia, tapi tidak hormat ke atas kebohongan dan kebejatan kalian. Ya. Jadi Pak Jokowi, ini waktunya Anda pilih, mau tobat atau tidak. Ini masih ada waktu. Pertobatan itu, jadi saya kemarin itu saya mendengar ada Ki Abu Bakar Basir ya, sowan kepada Pak Jokowi untuk apa? Karena Abu Bakar Basir yang masukkan Nusa Kambangan itu adalah Pak Jokowi. Tiba waktunya nanti yang ganti tempat di Nusa Kambangan adalah Jokowi. Amin. Akan menempati itu. Akan terjadi itu. Jadi sudahlah, mimik psikologis apapun yang kita lihat, Anda dalam kegelisahan yang tinggi. Oleh karena itu tolong bertobatlah. Tidak ada artinya apa-apa manusia Anda akan berbohong terus-menerus, kecuali adalah bencana yang akan hadir. Jika Jokowi dibuktikan itu ijazahnya palsu, itu secara politik pencabutan hak politik. Hak politik adalah apa misalnya? Hak pensiun, hak yang diberikan, rumah dan segala penghargaan sebagai presiden bisa dicabut. Ini secara politik ya. Kalau itu terbukti, dampak warisannya juga, dampak warisan politiknya tentu saja namanya akan tercoreng, dan ini akan berdampak pada keluarganya seumur hidup. Jadi ini tidak main-main. Nah, persoalannya di kita ini, Bang Karni, barangkali karena budaya politik Jawa itu lebih menonjol daripada budaya politik lain, karena memang secara budaya Jawa lebih kental. Maka seperti yang dikemukakan oleh mantan Presiden Soeharto, mikul dhuwur mendem jero, itu akhirnya proses hukum dan proses politik itu jalan di tempat. Nah, karena itu seperti melindungi presiden-presiden kita sebelumnya. Kita yang merdeka bersama dengan Korea Selatan, merdeka tahun 1945, kita ketinggalan dalam hal ini. Korea Selatan berani mengadili presiden-presidennya. Ini sebuah peringatan sebenarnya, supaya seseorang kalau menjadi penguasa, menjadi presiden, dia harus berpikir jangan berbuat bohong, jangan mengedepankan pencitraan. Hasilnya apa? Berapa banyak presiden Korea Selatan yang sudah dibui walaupun kemudian dimaafkan. Hasilnya secara ekonomi luar biasa. Korea Selatan menjadi negara maju, jauh lebih maju daripada kita. Kasus ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang akan maju dalam kontestasi apapun. Maka dokumen negara ini harus betul-betul
keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa kemudian persoalan ini kemudian naik kembali? Nah, Selamat, Jokowi boleh saya ini enggak? sebentar. Biar selesai. Jokowi adalah pejabat publik pada saat menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Maka publik menurut saya juga Yang mulia Bapak Jokowi itu begitu terus. Dia tidak mau menerima tanggung jawab. Suka sekali melempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Oke. Oh, saya nggak tahu. Oke. Sering sekali tuh. You can check it. Di mana saja. Oke, baik. Sebelum dia mengubah undang-undang KPK. Setelah diubah, dia langsung drop. Itu pertama. Itu indikatornya Itu ya? salah satu Oke, indikator yang nggak dijawab bisa tadi ya. dibantah. Mau jungkir balik pun itu nggak bisa dibantah. Boleh saya potong, Pak? Ya, Tunggu nggak usah sebentar. dulu. Nomor 2, menempatkan orang komisioner yang bermasalah. Itu disetujui Pak Jokowi itu. Firly menjadi apa? Akhirnya menjadi tersangka. Lili Pintauli Siregar menjadi dikeluarin. Semua yang bermasalah, saya yang bawa sendiri itu rekam jejaknya. Pak, tolong ini Firly jangan. Karena apa? Karena pada waktu kami dia sudah melanggar etik 2 kali sampai dia harus dikembalikan ke Polri. Kita bawa ke Seknek gitu. Dipilih juga. Mungkin kamu tidak tahu itu. Saya bawa semuanya termasuk lampir dari PHK, termasuk Lili. Ini orang-orang yang bermasalah. Berarti sudah dideteksi dari awal, sudah masuk radar. Sudah diberitahu. Apalagi soal Tapi tutup Firly. mata waktu itu sana. Ya waktu itu terus terang sampai saya masih ingat waktu itu saya mau ketemu Pak Pratik nggak bisa ketemu, akhirnya ketemu Pak Muldoko. Pergi Pak KSP Muldoko. waktu itu ya? Hah? Pak Muldoko, Iya, KSP ya? KSP waktu Staf itu. Kepresidenan. Tolong ini ada catatan terakhir yang hari ini baru kita dapat soal pimpinan KPK ini. Saya pergi ke sana. Suratnya sudah dikirim ke DPR, nggak bisa lagi. Jadi banyak sekali sebenarnya yang di dalam itu dan saya yakin itu betul-betul dirancang ingin dilemahkan KPK itu. Itu sudah dirancang. Dan kebetulan mengapa itu saya paling tidak suka ke Pak Jokowi itu gara-gara 2 hal. Selalu dia tidak mau bertanggung jawab. Dia lemparkan tanggung jawab itu ke orang lain. Bukan cuma undang-undang KPK, undang-undang CK juga seperti itu. Saya masih ingat ketika undang-undang CK waktu itu sudah selesai diketok. Kami civil society itu kebetulan saya yang pimpin dibawa ke istana. Saya masih ingat didampingi oleh Pak Aludohong waktu itu. Ketika dia ngomongin, nanti tolong diperbaiki ini Pak Laude. Ini kan usul DPR ini. Tapi nanti insya Allah ini kita akan perbaiki di peraturan pemerintahnya agar tidak terlalu damaging, tidak terlalu merusak. Itu ceritanya ya. Oke, habis itu apa? Sebagai saya nih, adik-adik ini saya kumpulin rapat bagaimana kita perbaiki ini. Cuma 3 minggu setelah itu keluar PP-nya semua rembengan. Jadi yang mulia Bapak Jokowi itu begitu terus. Dia tidak mau menerima tanggung jawab. Suka sekali melempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Oke. Oh, saya nggak tahu. Oke. Sering sekali tuh. You can check it. Di mana saja. Oke, baik. Ternyata ada juga yang namanya bocoran-bocoran dari pertemuan 2 tokoh tersebut ya. Bocoran pertama ya, itu mengatakan bahwa terkait ijazah Jokowi Gibran yang sedang trending kini, tampaknya Prabowo tidak bisa dan tidak mau lagi membantu dan melindunginya. Apalagi semakin terbuka, tak terbendung lagi munculnya informasi dan data-data dari KPU. Terbukti kan, terbukti. Mental apaan? Ijazah Jokowi itu nggak ada yang palsu. Yang palsu itu mah apa? Yang palsu tuh memang ijazahnya nggak ada. Nggak begitu.